형 let's go 저 건물을 찾으러 Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih buat Kak Satria Endra Sanjaya STRKes karena udah meluangkan waktunya buat hadir dalam pertemuan kita malam ini sebagai narasumber buat tugas kita wawancara. Dan perkenalkan aku Vidya Ayu Wulandari dari program studi sarjana fisioterapi angkatan 2023. Perkenalkan, Yang nama lain? aku Aufalia Ulhak, eh, dari kelas B, Angkatan 2023, Sarjana Fisioterapi. Kenalin, nama aku Cantika Melani Putri, dari S1 Fisioterapi kelas B. Perkenalkan, nama aku Fariska Faizanul Aresta dari program Sarjana Fisioterapi Angkatan 2023 kelas B. Kenalin, nama aku Aisyah Najwa Salsabila dari S1 Fisioterapi Angkatan 2023 dari kelas B. Kenalin, nama aku Farel Gania Parsa dari S1 Fisioterapi Angkatan 2023 kelas B. Kenalin, nama aku Hasna Siti Haura dari S1 Fisioterapi Angkatan 2023. Oke, kan kita semua udah kenalan nih. Sekarang gantian dong Kak Satria yang kenalan. Ini dari UPN semua ini. Oh iya Iya, dong. iya. Semuanya ini, semuanya UPN. Oke, ngomongnya apa ya? Kakak tuh sebenarnya nggak pantas juga karena masih 18 tahun. Oke, 18 tahun tambah 10. nama kakak. Nama kakak Satria Endra Sanjaya. Kakak dulu alumni UPN juga, fisioterapi angkatan 2016. Tapi dulu adanya D3 doang sih. Kalau sekarang kan udah ada D1, jadi lebih maju ya. Terus sekarang udah nerus ke D4 di Binawan, alhamdulillah. Kemarin tahun 2023 baru lulus. Jadi sekarang alumni Binawan juga. Jadi ada 2 alma mater gitu. Oke, sebelum lanjut ke sesi wawancara, dari teman-teman ada yang mau ditanyain nggak nih? Kayak seputar diri Kak Satria. Ada nggak nih? Kalau nggak ada, aku lanjut nih langsung ke wawancaranya nih. Lanjut aja, lanjut aja. Oke, mungkin dari aku dulu kali ya. Apa namanya? Kira-kira apa sih Kak tugas dan kewajiban fisioterapi itu di klinik atau di rumah sakit di tempat Kak Satya praktek? Oke, tugas fisioterapi itu utamanya kita tuh sebenarnya bisa mendiagnosa sebenarnya. Kalau tingkatnya udah sampai profesi. Tapi kalau belum, kalau semisal kita sudah dapat diagnosa dari dokter rehab, biasanya kalau di rumah sakit itu, kita itu biasakan cek ulang pasiennya. Jadi kalau semisal dokter rehabnya masih kurang dalam menegakkan diagnosa, semisal nih, sakit ini kok kayaknya tanda-tandanya ada yang lebih lagi ya. Jadi kita harus ngecek lagi biar nanti ke depannya penanganannya nggak salah, itu satu. Kedua, kita juga harus ngasih home program dan edukasi pasien supaya dia itu ngejalanin apa yang harus jadi tujuannya dia itu sembuh. Gitu sih kalau tugasnya fisioterapi. Kalau kewajibannya itu saat memberi pelayanan kita tuh nggak boleh milih-milih, pilih kasih lah. Jadi kalau emang misalkan pasiennya itu dari golongan bawah ataupun atas sama rata, kita layani sepenuh hati karena kita kan pengabdian masyarakat juga. Terus habis itu setelah
kita melakukan pelayanan fisioterapi, jangan lupa kayak alat-alat, semisal di klinik ataupun di rumah sakit juga harus kita jaga. Itu sih tanggung jawabnya fisioterapi. Oh, jadi sebenarnya kita nih mirip-mirip juga ya kayak dokter bisa mendiagnosa ya, Om. Iya Kak. dong. Sebenarnya kan yang jadi utama tuh analisa kita. Semisal pasien datang nih pincang, kita kan bisa analisa nih dari pincang nih sakitnya biasanya ke ankle kah, dari ankle biasanya kompensasi ke pinggang dan segala macam. Nanti kita juga bisa nentuin kalau emang udah pengalamannya cukup kayak itu. Tapi karena kita terbatas di rumah sakit ada dokter rehab, ya mau nggak mau mungkin kita lebih ke diskusi, bukan nggak terima dari diagnosanya dokter kayak gitu sih. Lebih ke diskusi supaya tujuan dari penyembuhan pasiennya lebih cepat lagi kayak gitu. Oke, makasih Kak. Mungkin dari yang lain ada yang mau ditambahin lagi? Ini Kak, aku mau nanya, pasti setiap orang itu ada keterampilan khususnya ya Kak? Kakak sebagai seorang fisioterapi ada keterampilan khususnya nggak Kak? Kalau ada, boleh dijelasin Kak? Keterampilan khusus gimana nih? Bisa ini ngeliat setan gitu. Keterampilan khusus sebenarnya tuh nggak menjamin sih. Ya emang mendukung keterampilan khusus. Kalau aku sendiri punya pelatihan kayak bisa dry needling. Mungkin kalau ada yang tahu dry needling, kayak tusuk jarum tuh. Terus aku juga bisa sport massage. Jadi kayak orang-orang yang runners itu butuh di recovery, salah satunya dengan cara sport massage. Itu sebenarnya nilai plus buat kita. Jadi kalau ke pasien kita punya nilai plus itu jadi punya apa ya, kepercayaan lebih lah sama pasien. Cuman kalau semisal pun kita walaupun nggak punya nilai plus itu di luar itu, yang penting kita punya analisa itu tadi. Jadi kita lihat pasiennya gimana, mungkin ototnya gimana. Jadi harus berpikir terus untuk kesembuhan pasien gitu sih. Oke, terima kasih. Oke, yang lain ada lagi nggak nih? Tanya lagi dong. Sebelumnya saya ingin tanya, tadi kan udah dijelasin nih apa tugas dan kewajiban, terus keterampilan khusus. Saya mau nanya, kan di fisioterapi kan ada banyak ini ya, apa ke bidang kekhususan, kayak misalkan pediatri, geriatri, muskuloskeletal. Nah, kakak sendiri ini ngambil di bidang khususnya tuh di bagian apa ya, Kak? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu ya. Harusnya dengan model kayak gini paling bisa nebak. Ada yang tahu nggak? Paling olahraga, Kak. Itu dia. Oke. Aku lebih fokus ke fisioterapi olahraga. Karena dari dulu, dari kalian nih, dari zaman-zaman semester 1, semester 2, udah bisa kerja. Oh ya, walaupun cuman sambilan kayak event-event gitu, kita bisa masuk walaupun masih mahasiswa. Itu kelebihan dari fisioterapi olahraga itu sih. Oke, aku mau nanya, Kak. Kan Hmm, Kakak di bidang olahraga ya. Pernah ya nggak sih nemu pasien yang diagnosanya tuh sulit dikenali atau bahkan mungkin tidak dikenal gitu? banyak sih, banyak. Terutama tuh eh, pelari, pelari kayak sprinter dulu sempat pernah megang salah satu atlet nasional. Jadi dia tuh keluhannya cuman kayak apa ya? Kayak tegang gitu, sering kenceng kayak gitu. Terus pas dilihat-lihat, emang ototnya kenceng banget. Cuman setelah dirilis itu maksudnya dimasas nggak pernah sampai yang tuntas masas. Jadi
kayak lebih ke ini, kayak ototnya kan dipakai kerja mulu. Atletnya nggak pernah mau recovery atau dia nggak pernah mau ngerilis ototnya biar normal lagi. Jadi kalau kemarin tuh pernah nemu kayak gitu, alhasil sampai ototnya itu slip atau pindah posisi dari posisi yang seharusnya. Gitu sih. Yang pengalaman yang paling eh, apa ya? Paling nggak bisa dilupain. Jadi saking kencengnya otot aja bisa bikin ototnya itu pindah dari ligament dari tubuhnya itu. Gitu. Serem juga ya. Oke tuh, kalau yang lain ada lagi? Aku mau tanya Kak, sebagai Hmm? fisioterapi di bidang olahraga nih, kasus yang paling sulit yang pernah Kakak eh, tangani tuh yang tadi atau emang ada lagi yang lebih sulit lagi? Boleh diceritain Kak? Kalau aku sendiri, kalau dari pengalaman tuh yang paling sulit sebenarnya adalah frozen shoulder. Itu yang paling sulit. Kenapa? Satu, shoulder itu sendinya banyak, ototnya yang kecil-kecil, rotator cuff tuh ngejelimet lah. Terus kan habis itu banyak-banyak sendi palsu di situ. Jadi kayak semisal kita salah aja, salah satu otot yang kita kerjain itu bisa ngakibatin frozen shoulder yang lain. Maksudnya kalau semisal kita sikat infraspinatusnya, padahal pemeriksaannya belum benar, ternyata yang kena itu bukan supranya, ternyata infranya itu malah bikin kasus baru. Dari kasus ada kasus baru. Nah, makanya kalau semisal shoulder tuh emang paling riskan sih kalau menurut aku, kasus dibanding yang lain gitu. Oke. Tambahan lagi nih, ada nggak? Eh, aku izin tanya Kak, kan kita sebagai fisioterapi tuh harus mempunyai hubungan yang baik sama pasiennya kan. Nah, Kakak Hmm, tuh punya tips-tips juga sih cara berkomunikasi yang baik sama pasien itu kayak gimana? Tips komunikasi yang baik. Pertama, eh nggak pertama, ada 3 caranya. Kalau kita biasanya 3S, senyum, salam, sama sapa. Biasanya tuh kalau di rumah sakit kayak selamat pagi Bapak, terus habis itu kita perkenalkan diri, perkenalkan saya ini fisioterapi ini, saya sekarang mau fisioterapi Bapak, habis itu salam, sapa. Pokoknya senyum dulu, utamain tuh senyum. Karena dengan kita senyum bisa ngebawa pikiran orang tuh jadi, mungkin karena kita ramah, pasiennya tuh ih ramah ya orangnya, jadi mindset dia udah kena ke kita, oh ini kayaknya cocok nih sama saya, jadi nanti ke depannya dari senyuman itu, dari salam sapa itu bisa buat pasien ini nyaman dan lebih cepat buat kita ngena untuk ngerjain pasiennya itu sih, senyum salam sapa yang utama 3 itu. Udah Oke. Siapa lagi ada. nih yang mau nanya nih? Onik aja. Nah, aku mau nanya dong Kak, selama Kakak menjadi fisioterapis itu apa sih tantangan yang Kakak hadapi gitu selama menjadi fisioterapis? Tantangan tantangannya tuh sebenarnya kita harus nge-upgrade ilmu. Jadi jangan puas sama ilmu yang kita dapat. Semisal kita punya pengalaman di kampus. Karena pengalaman di kampus, pelajaran di kampus tuh emang benar, ada semuanya di lapangan. Cuman banyak metode-metode lain yang bisa dilakuin karena kan semakin kesini ilmunya makin bertambah. Makanya kalau bisa gali terus ilmu, cari jurnal,
kalau nggak seminar ataupun workshop itu bisa nambahin ilmu kamu. Jadi ilmu kamu nggak di situ-situ doang, nggak stuck di situ. Jadi kalau semisal kamu ngelakuin ilmu yang lama, padahal ada ilmu yang baru, nanti kamu bakalan ketinggalan. Kayak gitu sih tantangannya. Lebih harus bisa uh, upgrade diri, jangan mau ada di zona nyaman terus. Kayak gitu sih. Nah, oke, tadi kan semuanya udah nanya nih. Kira-kira dari kalian masih ada yang belum puas nggak? Atau masih ada yang dikepoin lagi gitu? Beberapa pertanyaan simple aja. On mic aja guys, kalau mau nanya. Langsung on mic aja please. Kalau ditanya balik gimana? Boleh nggak? Gimana guys? Boleh nggak kalau Ayo, ditanya balik? Oh, ditunjuk boleh nih. Om, boleh, boleh. Boleh Kak. Boleh, Jangan ngumpet ya. boleh. Si ini nih, Aulia nih. Aul, Nama aku kenapa Au. kenapa mau masuk fisioterapi? Ayo. Mau jawaban yang bagus atau Enggak, jawaban yang pencitraan? kecebur apa gimana? Enggak. Kalau aku sih, jujur kenapa mau masuk fisioterapi, karena waktu itu pernah ada yang lewat di sosial media bahwa ternyata dia tuh lagi kerja di salah satu rumah sakit geriatri, kayak panti jompo di kalau nggak salah, dan dia ngejelasin soal terapi. Jadi kayak mulai tertarik gitu loh, kayak terapi di geriatri gitu kan lumayan. Jadi pas nyari-nyari kebetulan di UPN ada, cobalah keterima. Jadi bukan kecebur doang, masih ada alasan lain. Berarti emang maksudnya ada ketertarikan lah ya sama fisio ya. Ada. Nggak hanya sekedar kecebur. Oke, 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 oke. Yang lain gimana? Yang lain ada yang terpaksa nggak masuk fisio? Hmm? Tuh guys, Ada. siapa yang kecebur? Rencana lagi Mumpung masih SNBT tahun semester depan. berapa? Semester berapa ini? Baru satu. Semester Oh, satu. Kak. Baru mulai ya? Iya. Aman lah, baru mulai mah masih masih ada ini ya, apa maksudnya matkul-matkul kayak yang Pancasila gitu-gitu ya masih ada ya. Nah, nanti udah masuk ketiga baru tuh udah masuk anatomi, ada banyak lah. Pokoknya dinikmatin aja. Pokoknya kalau saran dari kakak, kamu tuh nggak salah masuk fisioterapi. Kenapa? Bidangnya itu luas banget. Sumpah, kamu mau di mana aja bisa. Kamu mau di anak, sekarang banyak orang ya anak ya nauzubillah min dzalik ya, tapi banyak orang yang anaknya itu keterbelakangan mental, itu juga bisa kita terapi. Orang yang sehat aja, orang yang nggak ada penyakit, itu bisa kita uh, fisioterapi juga dengan latihan biar dia nggak kena cedera ataupun sakit yang lain di masa tuanya juga bisa. Jadi kita bisa maintenance dari dia nggak sakit sampai pas dia sakit juga kita bisa megang. Jadi kalau uh, dari aku udah bener masuk fisioterapi, dijalanin dulu. Emang prosesnya itu agak sulit, tapi nggak sesulit dokter sih, aman, bisa. Kakaknya bisa, pasti bisa. Yang penting harus sabar, dijalanin, dan jangan puas sama ilmu yang kita dapat, harus cari pengalaman terus, biar nggak ketinggalan sama ilmu yang baru-baru. Itu aja sih saran kakak. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Aku mau nanya lagi dong, Kak. Apa tuh? Kan tadi kakak kan ambilnya fisioterapi sport ya. Kalau Hmm, boleh tahu, kenapa sih kakak milih fisioterapi sport? pertama, emang suka olahraga.
Jadi awalnya emang fisioterapinya nggak tahu kan mau kemana kan. Terus alhamdulillahnya itu tahu ini nggak, sport sport apa, Visio UPN, Tahu. tahu kan? Tahu, tahu, tahu. Itu tuh yang bikin angkatan 2013 sama angkatannya kakak 2016. Jadi kita collab. Jadi kita bikin forum, awalnya namanya itu Visiocore, terus lambat laun ganti nama jadi Visio Sport UPN. Nah, itu dari situ kita sama senior juga punya hobi yang sama, kita suka olahraga, terus kita bikin komunitas itu, dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada. Dari situ sih kita, jadi awalnya itu ketertarikan karena kita suka olahraga, itu sih. Jadi kalau bisa nantinya buat adik-adik nih, kalau semisal milih kita mau peminatan kemana ya, tanya, kita nih sukanya sama anak kecil kah, sama orang tua kah, apa suka yang neuro mungkin. Jadi biar kita pas nanti di kerjaan nggak terpaksa ngejalan ini, kayak gitu sih. Ada Aku yang mau mau ditanya tanya lagi? lagi, boleh nggak, Kak? Boleh. Apa tuh? Kan ternyata gitu ya, setelah terjun ke dunia perkuliahan, fisioterapi ini tuh belajar banyak banget anatomi apalagi gitu kan. Kakak pernah ada Ya, kesulitan anatomi nggak? anatomi itu paling topnya, topnya Iya. pas emang emang itu sih. Karena kalau dulu tuh anatomi sama Pak Heri sama Pak Agus nih, kayaknya kalau nggak salah tuh. Itu dulu bahkan sampai kita harus gambar tulangnya, terus bagian tulangnya kayak fosa kah, angulus gitu-gitu kan. Terus udah disuruh kayak gitu, satu tulang itu harus diapal semua bagian, ototnya apa, insersionya di mana gitu-gitu toh. Ya emang serunya di situ sih. Yang paling uh, yang paling itu pelajaran emang yang paling bikin kita mau hopeless tuh emang anatomi, karena emang itu dasarnya Nah, boleh gitu. dong tips and triknya mungkin, Kak. Soalnya, soalnya aku juga lumayan melihat anatomi itu kayak, wow, oke. Agak gimana gitu ya ternyata. Gini, kalau anatomi itu kita harus mau nggak mau sih, emang itu yang paling susah, tapi itu yang paling berguna nanti pas kita kerja. Jadi kalau kita udah tahu anatomi nih, semisal otot gedein di sini apa, misalkan otot bicep, otot bicep nih fungsinya apa nih, kan buat fleksi kayak gitu kan, buat fleksi. Semisal sakitnya nanti di sini, jadi kita bisa analisa. Kalau semisal kita tahu anatominya udah tahu, itu nanti gampang. Semisal sakitnya dia kok pas dilurusin sakit, oh berarti mungkin tendonnya nih yang agak bermasalah kayak gitu-gitu. Jadi kalau saran aku ya emang harus sabar. Nilai 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 terendah pun ya nggak apa-apa. Tapi kalau bisa lebih bagus ya lebih bagus dong. Karena anatomi itu emang dasarnya kita. Tipsnya adalah sabar, tipsnya adalah sabar, dan emang harus nggak bisa yang satu kali belajar itu apal, nggak bisa. Emang harus kita pelan-pelan, misalkan bagiannya proksimal dulu yang diapalin. Kalau udah mulai mumet, udah mulai berasap, tinggalin dulu, relax dulu, nanti baru lanjut lagi. Jangan digas terus. Gitu sih tipsnya. Oke, Kak. Thank you. Wah, guys, tidak terasa ya, sudah ada bacaan waktu rapat tersisa. Mungkin makasih banget nih atas semua tips and trik dan jawaban-jawabannya. Karena udah mulai larut malam dan kita besok masih ada kelas, ya mungkin makasih banget. Aku mau ucapin makasih banget buat kita semua dan Kak Satria tentunya yang udah meluangkan waktunya. Semoga kedepannya kita bisa bertemu lagi
dan bisa berbagi pengalaman gitu kan. Mungkin nanti Nanti tiba-tiba kita mau buka praktek dan Kak nanti Satria jadi terapisnya. mungkin ada yang suka olahraga, mungkin nanti bisa ketemu sih. Karena kalau sport Visio UPN tuh kadang kan ngundang alumni buat sharing. Mungkin nanti waktu itu udah pernah sih kakak ngisi di sana. Cuman mungkin lain waktu juga bisa ketemu lagi kalau emang yang minat. Nanti kita bisa ketemu langsung di Sport Visio UPN. Oke? Asik banget nih. Aku pengen visio apa yang olahraga soalnya. Kita ketemu Waduh, lagi waduh. dong. Oke. Boleh. Makasih banget nih buat semuanya. Aku mungkin udah boleh ini ya. Udah udahan nih. Aku Vidya Ayu Wulandari dari kelompok 2 izin menutup dan menyudahi pertemuan kita malam ini. Semoga kita semua sukses selalu dan selalu diberi kesehatan. Semoga Kak Satria karirnya ke depannya makin lancar lagi dan makin sukses lagi. Makasih banget udah mau jadi narasumber. Maaf banget aku suka bawel ngechatin. Mungkin itu aja sih dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 트러블 물을 찾으러